Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan kawan dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan untuk kompetensi teknis ASN P3K Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Di mana soal ini kita persiapkan untuk menghadapi seleksi ASN untuk kompetensi teknisnya dan ASN P3K untuk formasi tenaga teknis gitu ya. Soal ini merupakan soal part 1. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu ya. Sebagaimana ketahui bahwa pelaksanaan seleksinya ini akan dilangsungkan pada bulan ini katanya kawan-kawan ya, Maret 2023 ini. Berarti tinggal kita menghitung hari lagi. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Maki akan selalu berbagi kepada kawan-kawan semua untuk soal-soalnya. Untuk kawan-kawan yang dibuatkan soal lainnya, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan buatkan satu persatu. Baik, untuk kesempatan itu kita langsung aja di kopi gitu ya. Nomor 1, syarat-syarat menjadi pengawas adalah bla bla bla. A. Mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. B. Dapat dipercaya. C. Tidak mampu menjalankan organisasi koperasi dengan baik. D. Dapat memimpin anggota secara otoriter. E. Tidak mampu memberikan saran-saran dan pendapatnya. Tidak mampu berarti ini bukan syarat menjadi pengawas, salah, ini wrong. Dapat memimpin anggota secara otoriter juga wrong ya. Tidak mampu menjalankan, sama, ini ada kalimat negatifnya. Dapat dipercaya bagus. Mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Ini kayaknya jawaban yang A. Kita cek jawabannya. Ternyata betul ya. Jadi jawaban yang itu yang A. Begitu kan? Understand? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 2. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya hidup jauh butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Berikut ini yang termasuk unsur sosial dalam koperasi adalah bla bla bla. A. Setiap anggota koperasi mendapatkan SHU sama rata. B. Bekerja secara individual, ini wrong berarti ya, yang termasuk sosial dalam koperasi. C. Menjaga berkesinambungnya organisasi koperasi, bagus. D. Kesukarelaan dalam keanggotaan. E. Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan koperasi. Ini yang mana nih? Unsur sosial. Yang D ternyata ya, sukarela dalam keanggotaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Begitu kan? Understand? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 3. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa bersalahnya jauh butuh susru gitu ya. Selalu happy masalah gini cuma di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecepatan ya. Pendekatan sistem koperasi menurut Durkheim adalah bla bla bla. A. Pendekatan mungkin ya, pendekatan neoklasik. B. Pendekatan sosiologi. C. Pendekatan neoliberalisme. D. Pendekatan teoritis. E. Pendekatan kooperatif nih kayaknya. B ternyata ya. Menurut Durkheim itu ternyata pendekatan sistem koperasi adalah pendekatan sosiologi gitu kan kawan. Ada sih? Hidup, mantap. Kalau mantap, next number 4. Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai A. Sosioteknis. B. Sosioteknologi sistem. C. Kooperatif combine. D. Pelaksanaan dan keseluruhan yang kompleks. E. Sistem informasi teknologi. Ternyata jawaban yang B kan ya, sosioteknologi sistem. Jadi kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Itu disebut dengan sosioteknologi sistem. Oke, next number 5. Berikut ini dimensi struktural dari kooperatif combine kecuali ya. A. Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar pengembangan lebih lanjut. B. Sifat-sifat dari anggota. C. Intensitas kerjasama. D. Stabilitas kerjasama. E. Koordinasi suatu sistem. Ternyata jawaban yang betul yang E kawan-kawan ya, koordinasi suatu sistem. Yang bukan itu. Yang berikut ini dimensi struktural dari kooperatif combine. Dimensi struktural dari kooperatif combine itu diantaranya konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar pengembangan lebih lanjut. B. Sifat-sifat dari anggota. C. Intensitas kerjasama. D. Stabilitas kerjasama. Yang bukan itu adalah koordinasi suatu sistem. Jadi jawaban yang E. Begitu kan Asin? Hidup, izin mantap. Kalau next number 6. Siapa saja yang berhak mendapatkan SHU? A. Ketua koperasi. B. Customer. C. Anggota koperasi. D. Pengawas. D. Bendahara. Ya anggota lah gitu ya. C. Jawabannya anggota. SHU itu adalah sisa hasil usaha kawan-kawan. Tentu kawan-kawan yang berada di jabatan fungsional pengawas koperasi itu pasti tahu gitu ya.
Kalau kontroversial saja itu juga dapat ya ini. SHU itu adalah semua anggota, pokoknya anggota koperasi siapa aja dapat itu kawan-kawan ya, nggak harus bendahara, pengawas itu ya, nggak harus seperti itu. Jadi jawabannya yang C, begitu kan? Understand? Hidup, jangan top. Kalau mantap next, number 7. Berikut ini yang bukan merupakan partisipasi modal adalah bla bla. A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan usaha, E. Simpanan anggota, E. Piutang para anggota koperasi. Nah, yang bukan merupakan partisipasi modal. Simpanan pokok modal itu kan ya, pakai modal, pakai A ya, jangan pakai yang lain. Kalau pakai E jadi model. Kalau pakai pakai O jadi modul ya, udah jangan pakai yang lain ya. Just kidding, sorry. Simpanan wajib juga modal, simpanan usaha modal, simpanan anggota juga modal. Yang bukan itu udah piutang para anggota koperasi. Kalau piutang itu bukan partisipasi modal. Jadi jawaban yang tepat yang E, begitu kan? Asik. Hidup, isi mantap. Kalau mantap next, number 8. Di dalam ADERT, koperasi telah menentukan SHU. Berapakah dana untuk cadangan SHU pada umumnya? A. 20%, B. 40%, C. 5%, D. 10%, E. 30%. Pada umumnya dana untuk cadangan SHU itu adalah 40% kawan-kawan ya, cadangan itu. Nah, jadi jawabannya buat siang B, begitu kan? Ada set. Hidup, isi mantap. Kalau mantap next. Hak para anggota koperasi adalah sebagai berikut. A. Menerima bagian dari SHU. B. Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita koperasi. C. Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian. D. Melunasi simpanan dan pinjaman yang telah ditentukan. E. Aktif dalam proses usaha koperasi. Ya, hak para anggotanya haknya adalah menerima bagian dari SHU kawan-kawan ya. Jadi nggak harus melunasi hutang orang lain gitu ya, nggak ada gitu ya, melunasi simpanan dan pinjaman yang tertentukan ini. Jadi nggak ya, hak para anggota koperasi adalah menerima bagian dari SHU, sisa hasil usaha. Begitu kawan-kawan? Asik. Hidup, jangan tahu. Kalau mantap next, number 10. Manakah yang merupakan perumusan SHU per anggota? A. SHU A itu sama dengan JUA ditambah JMA. B. SHU A sama dengan JUA dikali JMA. C. Nah mana nih? A ternyata kawan-kawan ya. Jadi rumus SHU itu adalah SHUA sama dengan JUA ditambah JMA. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya ya. Kalau nanti fuse-nya meledak, nanti makin bersemangat lagi membuat kontennya gitu. Oke, next. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip koperasi adalah yang bukan nih. A. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. B. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. C. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. D. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. E. SHU anggota dibayar secara tunai. Yang bukan ya, ini yang bukan nih. Yang bukan itu adalah yang D. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Enggak ya, SHU itu ada rumusnya kan tadi. SHU itu tidak dibagi rata kawan-kawan. Tergantung simpanan pokok, simpanan wajib gitu. Itu SHU. Jadi nggak dibagi rata. Ini orang yang wrong ya. Kalau SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota, benar. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Oke. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, jelas. SHU anggota dibayar secara tunai ya, nggak kredit ya, yang nggak kasbon gitu. Jadi jawaban yang D, begitu kan? Ada Z? Yang D. Yang bukan kan? Yang bukan itu tidak dibagi merata. Gitu kan? Ada Z? Hidup. Jangan mantap. Kalau mantap next, number 12. Undang-undang yang mengatur sisa hasil usaha diatur dalam pasal A 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 garing 1992, B 45 ayat 1 nomor 25 garing 1992. Oke, yang mana nih? Jadi yang cepat itu undang-undang mengatur sisa hasil usaha SHU itu diatur dalam pasal 45 ayat 1 nomor 25 tahun 1992. Jadi ininya ujungnya 5 kawan-kawan ya. Ingat cara mudah mengingatnya adalah ini 5 gitu ya. Jadi jawabannya berarti yang B, begitu kan? Z. Hidup. Mantap. Kalau mantap next. Kewajiban para anggota koperasi adalah bla bla bla. A. Menuntut diadakannya RA berdasarkan ADART. B. Menerima bagian dari SHU. C. Melakukan pengawasan jalannya koperasi. D. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus badan persehat. E. Mengamalkan asas, landasan, dan sendi koperasi. Nah, jadi kewajiban para anggota itu adalah mengamalkan asas, landasan, dan sendi koperasi. Menuntut ini enggak ya, menerima bagian dari SHU itu hak tadi ya, melakukan pengawasan jalan koperasi itu pengawas tugasnya. Memilih menjadi anggota ini itu bukan kewajiban gitu ya. Jadi betul yang begitu kan? Asid, hidup, jalan top next. Ternyata sudah habis ya.
Oke kawan-kawan, barangkali untuk sementara ini saja dulu yang bisa berikan Mang Akil. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SNP3K Jabatan Profesional Pengawas Koperasi. Nanti kalau misalkan ada waktu memungkinkan, Mang Akil akan buatkan lagi soal-soal yang lebih hot lagi. Kalau ini hanya sifatnya pemanasan kawan-kawannya, apalagi kalau nanti viewsnya meledak, jadi banyak peminatnya gitu maksudnya ya. Maka akan semakin bersemangat lagi untuk berbagi kepada kawan-kawan sebuah. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Dan untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal kompetisi teknis lainnya, silakan tinggal pesan di kolom komentar. Kalau aku memungkinkan, akan bahas satu persatu. Masih ada waktu tersisa kawan-kawan, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca, memperbanyak doa. Jadi maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, karena apa artinya usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Karena antara usaha dan doa itu harus dibangkan. Jadi lagunya ke perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.